Suatu kejadian di desa terpencil di mana ada pasangan suami istri yang belum juga dikaruniai seorang anak, padahal umur pernikahan mereka sudah menginjak 10 tahun. Usaha berobat ke sana kemari, puluhan dukun beranak sudah mereka datangi, hingga mereka capek dengan usahanya yang tidak membuahkan hasil. Lalu, pada suatu ketika, Joko bermimpi didatangi seorang kakek tua berjubah dan bersurban putih. "Apa yang sedang kamu keluhkan?" tanya kakek tua. "Sudah 10 tahun saya menikah, namun istri saya belum mengandung juga," jawab Joko. "Coba kamu amalkan amalan ini, dibaca setelah sholat subuh," kata kakek itu sambil tangannya memberikan selembar kertas kepada Joko. Joko membaca tulisan dalam kertas itu. Namun saat Joko membacanya, tiba-tiba kakek tersebut hilang. "Kek, kek, kek." Joko yang panik memanggil-manggil kakek itu sambil matanya melihat ke sekelilingnya. Saat Joko memanggil-manggil kakek tersebut, tiba-tiba Joko dibangunkan oleh istrinya, Rara. "Kenapa toh mas?" kata Rara. "Barusan mas bermimpi ketemu kakek-kakek tua, dek," jawab Joko. "Lantas apa yang dilakukan kakek itu sehingga membuat tidur mas Joko tidak nyenyak?" tanya Rara. "Kakek tua itu memberiku selembar kertas yang di dalamnya ada beberapa bacaan yang harus aku amalkan jika aku ingin memiliki keturunan, dek," jawab Joko. Rara hanya diam mendengarkan penjelasan dari suaminya. "Ya udah mas, sana mandi dulu, lalu sholat subuh," kata Rara. Akhirnya Joko pun beranjak menuju kamar mandi, namun otaknya terus memikirkan bacaan-bacaan yang diberikan kakek tua tersebut. Selesai mandi, Joko langsung bergegas mengambil wudhu lalu melakukan sholat. Dia coba mengingat lagi kata kakek tua di mimpinya, jika harus diamalkan setelah sholat subuh. "Tidak ada salahnya juga aku coba," kata Joko dalam hati. Bacaan itu terus Joko amalkan setelah sholat subuh setiap harinya. Hingga 1 bulan kemudian, Rara mengandung anak pertamanya. Alhamdulillah ya Allah. Rara dan Joko benar-benar senang dibuatnya. Sesuatu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Singkat cerita, Rara melahirkan anak pertamanya setelah menikah dengan Joko. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Kusuma. Setelah tumbuh layaknya anak biasa, di umur 1 tahun, detak jantung Kusuma mengalami keanehan, di mana setiap 3 kali berdetak, tiba-tiba jantung Kusuma berhenti sejenak. Karena sangat khawatir, akhirnya Joko membawa Kusuma ke mantri desanya. Alangkah terkejutnya Joko. Sang mantri bilang kalau Kusuma memiliki kelainan jantung dan harus menjalani terapi panjang di rumah sakit di kota. Joko pun membawa pulang anaknya dengan perasaan cemas. Dapat dari mana uang sebanyak itu untuk biaya pengobatan si Kusuma? Sedangkan pekerjaannya hanya sebagai petani. Akhirnya Joko dan Rara memberikan obat-obat herbal saja untuk menyembuhkan penyakit Kusuma. Lambat laun penyakit Kusuma berangsur membaik. Di saat itu juga Rara kembali mengandung anak kedua. Kusuma yang waktu itu berumur 3 tahun memiliki adik. Rara kembali melahirkan anak laki-laki yang dia beri nama Wijaya. "Jaga baik-baik anak laki-lakimu yang pertama. Dia bukan seperti anak lainnya. Dia akan mempunyai kelebihan di saat dia besar nanti." Di saat tidur, Joko kembali bermimpi bertemu kakek tua itu. Kakek tua itu memberikan wejangan bahwa si Kusuma nantinya akan menjadi anak yang mempunyai kelebihan dan berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Singkat cerita, di umur 8 tahun, penyakit jantung Kusuma kembali kambuh. Dan ini lebih parah daripada sebelumnya.
Karena tidak cukup biaya untuk membawa Kusuma ke rumah sakit di kota, akhirnya Joko dan Rara memutuskan untuk mengobatinya sendiri di rumahnya. Bukannya sembuh, penyakit jantungnya semakin parah hingga Kusuma menghembuskan nafas terakhirnya. Joko dan Rara terpukul. Rara menangis jadi-jadinya. Joko yang berusaha tetap tegar membawa jasad Kusuma ke ruang tengah dan mencoba menghubungi tetangga-tetangganya. Tetangga Joko pun berdatangan ke rumahnya, melayat dan juga menyiapkan berbagai peralatan kematian. Namun, takdir berkata lain. Saat akan dimandikan, Kusuma tiba-tiba terbangun dari kematiannya. Sontak kejadian itu membuat orang-orang yang ada di sana berhamburan. Hanya tersisa Pak Ustadz dan keluarga Joko, yaitu Rara dan Wijaya yang masih bertahan. Di saat terbangun, Kusuma menceritakan kejadiannya yang seperti di alam mimpi, di mana saat itu rohnya dibawa kakek tua dan didudukkan di sebuah batu besar. Kusuma sendiri tidak tahu tempat itu tempat apa. Yang pasti pemandangannya indah. Di sana kakek tua menyuruh Kusuma untuk memilih antara kakek tua itu atau sosok macan putih. Lama sekali Kusuma tidak menjawab. Akhirnya tangan kirinya ditarik oleh macan putih tersebut. Secara nggak langsung Kusuma disuruh memilih. Macan putih itu, kakek tua itu tidak tinggal diam. Dia juga ikut menarik tangan Kusuma yang kanan. Terjadilah tarik-menarik cukup lama. Stop, kata Kusuma yang menghentikan tarik-menarik di antara mereka. Saya pilih semua, kata Kusuma. Tidak bisa, Cu. Kamu harus memilih salah satu, kata macan putih. Iya, Cu. Kamu harus memilih satu. Kakek tua pun ikut menambahi. Saya tidak bisa memilih. Saya pilih kalian semua, jawab Kusuma. Akhirnya macan putih dan kakek tua itu pergi menjauh dari Kusuma. Mereka bernegosiasi. Karena tidak ada yang saling mengalah, akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Lama sekali pertempuran itu, namun karena kesaktian dari keduanya membuat keduanya tidak bisa saling mengalahkan. Lalu kakek tua dan macan putih itu pun berjalan kembali mendekati Kusuma. Ya udah, kami berdua akan bersamamu. Kakek tua dan macan putih itu juga mengganggu. Sekarang kamu saya antarkan pulang, kata kakek tua itu. Lalu kakek tua itu membawa roh Kusuma kembali ke jasadnya, dan Kusuma pun terbangun dari kematiannya. Kala itu Pak Ustadz hanya bisa diam mendengar penjelasan Kusuma, karena usia Kusuma juga yang masih belia, masih polos. Ini aneh, kata Pak Ustadz. Pak Ustadz, jangan ceritakan kejadian yang dialami Kusuma ini ke orang lain ya, kata Joko. Iya Pak Joko, biar ini menjadi rahasia keluarga Pak Joko, jawab Pak Ustadz tersebut. Setelah Pak Ustadz memberikan pengumuman kepada warga kalau Kusuma hidup kembali, Pak Ustadz itu pun berpamitan untuk pulang. Setelah kejadian itu, kehidupan Kusuma menjadi berbeda dari sebelumnya. Kusuma mulai bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Mata batinnya yang terbuka membuat Kusuma sering berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Selain itu, kesukaan Kusuma dengan kopi hitam sangat aneh. Dia anak usia 8 tahun. Namun, karena permintaan kakek tua yang datang ke mimpi Joko dan Rara untuk selalu menuruti permintaan Kusuma, membuat Joko dan Rara tidak bisa melarangnya. Beda dengan adiknya Wijaya. Perilaku Kusuma memang lebih aneh, sedangkan Wijaya lebih pendiam dan permintaannya tidak pernah aneh. Singkat cerita, mereka berdua semakin tumbuh. Kepekaan Kusuma terhadap makhluk tak kasat mata pun semakin tajam. Begitu juga dengan adiknya Wijaya. Wijaya secara tidak langsung tertular kakaknya Kusuma. Hingga pada saat Kusuma masih SMA, dia sering menyembuhkan teman-temannya yang mengalami kesurupan di sekolahnya. Kusuma pun juga dipercaya bisa menyarang hujan atau hal lain dalam suatu kegiatan di sekolah, bahkan hingga di desanya.
Banyak juga orang-orang yang datang ke rumahnya meminta disembuhkan oleh Kusuma karena berbagai hal, seperti sakit karena terkena santet, sampai masalah lintrik percintaan. Hingga di suatu titik, kakek tua itu datang sendiri ke mimpi Kusuma. Gunakan ilmu yang ada di dalam tubuhmu untuk menolong sesama manusia, kata kakek tua itu. Kelebihan Kusuma ini sekaligus dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Dari hasil menyembuhkan pasien, Kusuma dapat membangunkan kedua orang tuanya itu rumah atau membelikan mereka tanah untuk ladang bertani kedua orang tuanya. Kusuma yang telah lulus SMA akan melanjutkan sekolah ke salah satu universitas di kota. Usaha mengikuti berbagai macam tes telah dilewati, hingga akhirnya Kusuma dinyatakan diterima di salah satu universitas. Hari pertama masuk kuliah, tiba-tiba Kusuma dikagetkan dengan sosok jin wanita yang berwajah cantik dan berambut panjang. Jin tersebut mendekati Kusuma lalu berkata, "Kamu bisa melihatku," kata jin itu. "Iya, aku bisa melihatmu," jawab Kusuma. Cewek tersebut seakan tersenyum manja mendengar jawaban dari Kusuma. "Namamu siapa?" tanya Kusuma. "Aku tidak punya nama. Bangsaku bukan seperti bangsa kalian yang memiliki nama sepertimu," jawab jin tersebut. "Loh, memangnya di bangsa jin tidak ada nama buat mempermudah kita memanggil?" tanya Kusuma lagi. Cewek tersebut hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil memasang raut wajah sedih. "Ya udah kalau gitu, aku beri kamu nama ya. Kamu mau?" kata Kusuma. Cewek tersebut mengangguk kegirangan. Dia antusias sekali ketika Kusuma akan memberikannya nama. "Aku kasih kamu nama Putri ya. Kamu suka?" kata Kusuma. "Bagus sekali. Iya, aku mau. Aku suka. Berarti namaku Putri ya," kata cewek itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertemuan itu membuat mereka semakin dekat. Putri sering sekali melakukan pertolongan terhadap Kusuma apabila Kusuma dalam kondisi terpojokkan, di mana Kusuma sendiri yang sering dibully oleh teman-temannya karena dia berasal dari desa. Di saat Kusuma terbully, Putri langsung mendorong atau memukul teman Kusuma itu, hingga terkadang teman Kusuma jatuh sakit. Kesabaran Kusuma membuat Putri kesal, sehingga dialah yang harus membalaskan kelakuan teman-teman Kusuma. Waktu terus berjalan, hingga tanpa Kusuma sadari, sebenarnya Putri menyimpan hati kepadanya. Putri mencintai Kusuma dan ingin mendapatkan tempat khusus di hati Kusuma. Hal ini terbukti ketika Kusuma mempunyai hubungan khusus dengan teman wanitanya di kampus. Putri selalu berusaha memisahkan keduanya dengan berbagai cara yang dia bisa. Namun, hal itu Putri lakukan tentu tanpa sepengetahuan dari Kusuma. Hingga suatu ketika, Kusuma menyukai wanita cantik idaman semua orang di kampusnya. Pertemuan Kusuma yang tidak diduga dengan Vidya, teman satu kampusnya, membuat Kusuma selalu terbayang-bayang wajah Vidya. Gadis cantik dengan paras yang menawan, berambut hitam, sedikit blonde, menjadi idaman semua cowok di kampusnya. Sejak pertemuannya dengan Vidya dalam sebuah acara kampus, membuatnya sulit tidur karena setiap malam Kusuma selalu memikirkan wajahnya. Apakah aku bisa menjadi kekasihnya? Gumam Kusuma dalam hati sambil tersenyum memikirkan wajahnya. Tanpa sadar ternyata Putri sudah berada di depan pintu kamar kosnya dengan muka cemberut karena mendengar omongan Kusuma tadi. "Kamu jahat," kata Putri lalu menghilang. "Loh, Putri?" Refleks Kusuma menoleh ke arah Putri namun terlambat. Putri keburu hilang dari pandangannya. Kusuma tidak menyadari bahwa sebenarnya Putri menyimpan hati kepadanya. Tak khayal, Kusuma pun bingung apa yang sebenarnya membuat Putri jadi marah kepadanya. Padahal biasanya Putri selalu datang kepadanya dengan tersenyum. Putri, Putri, gimana kamu? Kamu kenapa?"